Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil konsultasi beberapa wali kota Kemenpan RB tentang opsi gaji honorer setelah 28 November 2023, Menpan RB meminta agar ikut aturan Kementerian Keuangan. JPNN.com yang membuat judul "Ini opsi gaji honorer atau non-ASN setelah 28 November. Kalimat Pak Wali menggetarkan jiwa." Ini ditayang pada tanggal 1 Mei 2023. Salah satu yang saya kutip adalah ternyata gaji honorer ikut aturan Kementerian Keuangan. Supaya bisa kita baca, kita perbesar. Gaji honorer ikut Kemenkeu. Perjuangan Cak Eri. Cak Eri ini adalah Eri Cahyadi sebagai wali kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sering dipanggil Cak Eri. Perjuangan Cak Eri mempertahankan tenaga non-ASN sempat mendapatkan penolakan dari kementerian, sehingga terjadi perdebatan argumen antara wali kota Eri dengan pihak Kemenpan RB, meskipun akhirnya kemudian diberikan opsi jalan keluar. Kemudian saya diberikan jalan keluar oleh kementerian. Kalau kerja di pemerintah kota, non-ASN harus ikut aturan Kementerian Keuangan. Tidak boleh ikut aturan Kementerian Tenaga Kerja, terang Eri. Apabila mengikuti aturan Kementerian Tenaga Kerja, besar gaji non-ASN diatur berdasarkan upah minimum kota, UMK. Secara otomatis, ketika UMK sebuah kota meningkat, gaji pegawai ikut naik. Sementara jika mengikuti aturan Kemenkeu, besaran gaji pegawai non-ASN dihitung berdasarkan beban kerja. Itu pilihan yang sulit bagi saya. Karena kalau ikut UMK, gaji naik terus. Tetapi teman-teman non-ASN harus ikut pihak ketiga ataupun outsourcing. Nah, di sini mengandung makna apabila gaji honorer itu mengikuti UMK, maka harus di pihak ketigakan ataupun harus melalui outsourcing. Tapi kalau ikut pihak ketiga, apakah sudah pasti teman-teman ini akan mendapatkan besar gaji UMK? Ujarnya wali kota. Artinya wali kota Surabaya ini mempertanyakan apabila mengikuti upah minimum kota, apakah sudah pasti sama dengan di daftar itu gajinya yang diterima oleh tenaga honorer melalui outsourcing? Ini menjadi pertanyaan dari wali kota. Cak Eri menjabarkan pada tahun 2021 pegawai penunjang di lingkup Pemkot seperti petugas keamanan dan kebersihan besaran honor sekitar 4,3 juta per bulan mengikuti UMK. Apabila besaran gaji itu dikalikan selama 1 tahun atau 12 bulan, ketemulah angkanya 51,6 juta per tahun untuk satu orang. Sedangkan jika mengikuti aturan Kemenkeu, besaran gaji pegawai penunjang seperti petugas keamanan, kebersihan, 3,7 juta per bulan. Jika honor itu dikalikan 1 tahun, 12 bulan, ketemulah angka 44,4 juta. Ada perbedaan antara digaji dengan UMK dengan digaji dengan aturan Kementerian Keuangan. Sehingga ada selisih 7,2 juta. Akhirnya Bapak Wali Kota Surabaya menghadap lagi bertemu dengan tidak bisa ini jaraknya selisih terlalu jauh. Akhirnya disampaikan Pak Menteri
Kalau ikut aturan Menteri Keuangan ada gaji 13. Artinya, kalau gaji mengikuti aturan Kementerian Keuangan, maka harus disiapkan gaji ke-13 untuk tenaga honorer. Kita coba lihat aturan yang disampaikan tadi melalui peraturan Menteri Keuangan. Inilah yang berlaku sekarang untuk tahun 2023. Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 garing PMK 2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Biasanya Kementerian Keuangan mengeluarkan ini setiap bulan Mei atau bulan Juni. Inilah gaji ataupun honorer Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, pramusaji di setiap provinsi. Jadi kalau kita lihat di sini, Aceh, Satpam dan pengemudi gajinya 4.020.000. Sedangkan petugas kebersihan dan pramubakti 3.654.000. Sumatera Utara, Satpam pengemudi 3.247.000. Sedangkan petugas kebersihan dan pramubakti 2,9 juta. Kita lihat di Jawa Timur, karena tadi wali kota Surabaya itu berada di Jawa Timur. Inilah gaji yang disampaikan oleh beliau tadi menurut Kementerian Keuangan adalah 3.759.000. Sedangkan Satpam dan pengemudi 4,1 juta rupiah. Ini sepertinya akan diberlakukan karena ini sudah hasil konsultasi dari wali kota Surabaya ke Menpan RB. Anda bisa lihat di sini provinsi-provinsi lain. Ini Bali, Satpam 3,2 juta, sedangkan cleaning service 2,9 juta. Sulawesi Utara, Satpam 4,2 juta, cleaning service 3,8 juta. Silakan Anda lihat provinsi Anda. Lalu pertanyaan, bagaimana opsi gaji honorer untuk tenaga administrasi, untuk Satpol, untuk BLUD, untuk guru, juga untuk tenaga teknis dan lain-lain? Berapa gajinya? Dan aturan apa yang dipakai? Kita akan bahas di video berikutnya. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.